terjadi yang ajaib dalam hidup kita. Mari bawa hatimu Tuhan, bawa hatimu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, pagi hari yang cerah ini Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sebenarnya kami mau membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus.
lebih lagi dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Semangat untuk memuji nama Tuhannya. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Dia. Dan apa kemuliaan terus. berkuasa, katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala. Puji
Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Percaya bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat di dalam hidup kami. Kau mengerti setiap keadaan kami, Tuhan. Sebab kami ini kecimadamu, Tuhan. Kau tahu, Kau mengenal setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Sebab kami dicintai oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Terima kasih Bapa, Kau sudah mengumpulkan kami seberapa banyak kami yang hadir. Biarlah Tuhan Yesus, Kau akan urapi firman Tuhan pada hari ini Bapa. Dan juga hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Agar Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan Yesus boleh dibukakan mata rohani kami. Telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh percaya, dan pikiran kami boleh menangkap setiap maksud daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk taat, tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Apa kabarnya saudaraku? Tuhan, aku diberkati ya. Boleh lihat kiri kanannya. Nah, beri salam, beri senyum, kasih duit kalau ada. Puji Tuhan ya. Ya, hari ini juga puji Tuhan mamahnya Cieng ya, ada di tengah-tengah kita ya. Silakan duduk. Gitu. Ya. Saudaraku, bagaimanapun suatu situasi yang kita hadapi, kita harus selalu memuji Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan karena keadaan yang kita hadapi pada saat ini, bukan karena masalah yang sedang kita hadapi ya, tetapi karena Tuhan yang berbicara buat kita semua. Dan kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan maka keajaiban pasti terjadi. Amin saudaraku. Sama-sama katakan aku pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Aku pasti diberkati. Sekali lagi aku pasti diberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Setiap deklarasi yang saudara berikan pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukannya dalam kehidupan kita, dan karena Tuhan akan membuatkan keajaiban dalam kehidupan kita semua. Nah, judul firman Tuhan pada saat ini adalah We Need Jesus ya, dalam bahasa Inggrisnya. Artinya kita memerlukan Yesus. Sama-sama katakan saya memerlukan Yesus. Ya, ada yang bilang gini, saya butuh Yesus, saya butuh duit, saya butuh pekerjaan, saya butuh dagangan saya laku, saya butuh pekerjaan saya, ada pekerjaan hari ini, saya nggak butuh Yesus. Ya, seolah-olah uang itu di atas segala-galanya. Ya. Dan di dunia ini, saudara, kehidupan kita, saudara, dari zaman dulu sampai sekarang itu ditekankan tentang kemandirian. Kita diajari kuat, betul nggak? Kita diajari untuk menyelesaikan masalah sendiri, tidak tergantung orang lain. Maka muncul istilah you can do it. You can do it. Nah, itu juga beberapa istilah ini diadopsi sama beberapa produk ya. You can do it. Anda bisa melakukannya. Ya. Nah, prinsip ini baik, seluruh. Prinsip ini bicara soal percaya kepada dirimu sendiri, maka kamu bisa melakukannya. Prinsip ini bagus, tetapi dalam batas-batas tertentu. Ketika itu disandingkan, dihubungkan dengan prinsipnya Tuhan, ya, prinsip kerajaan itu akan menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Banyak orang berpikir, masalah rohani nanti saja, ya. Ke gereja bukan satu keharusan. Ke gereja bukan menjadi prioritas, bukan harga mati. Kalau ada cuan, di saat yang bersamaan harus ke gereja, kira-kira pilih mana? Cuannya jangan banyak-banyak lah, captiau aja 10 juta. Aduh Tuhan, minggu ini saya ada pekerjaan, ada proyek, instan dapat duit captiau. Pilih yang mana? Kebanyakan orang pasti pilih cuan, ya, karena ibadah bukan menjadi prioritas lagi, bukan menjadi harga mati. Saya harus ibadah, enggak. Ya, padahal firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu prinsipnya, prinsip dari kerajaan Allah. Kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apapun itu ditambahkan kepadamu. Ya.
Dan di dalam 1 Timotius 4 kalau salah, ayat yang ke-8, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk masa kini dan untuk masa yang akan datang. Jadi ibadah hari Minggu seperti ini itu sangat berguna. Jangan sampai saudara lewatkan. Jangan sampai hal sekecil apapun atau sebesar apapun itu menggantikan posisi saudara untuk saudara datang di hari Minggu. Ibadah yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Ya, makanya kita harus belajar untuk mengganti mindset kita. You can do it. Kamu dapat melakukan segala sesuatu dengan saya bisa melakukannya bersama Yesus. Jadi kita harus punya prioritas kepada Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Ya, apapun yang saudara sedang hadapi, Pak Pendeta, saya lagi butuh uang. Kalau ke gereja, saya nggak bisa kasih persembahan. Tapi kalau saya bisnis dulu nih sekarang, ya, dapat uang cap tiong itu, kemudian saya bisa ke gereja lagi. Ya, itu prinsip-prinsip yang salah. Jadi kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda, saudara, ya. Bukan hanya you can do it, kamu bisa melakukannya tanpa Yesus, saudara. Ini banyak orang, bahkan orang Kristen sebagian besar punya mindset seperti itu. Gak usah pakai Yesus dulu, yang penting mas sekarang duit. Kalau pakai duit semuanya beres. Siapa bilang, saudara? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ada sesuatu yang berbeda yang firman Tuhan ajarkan kepada kita yang sangat berharga. We need Jesus. Kita memerlukan Yesus. Bukan hanya perlu duit. Enggak cuma gitu, saudara. Perlu Yesus. Coba sama-sama katakan, kita perlu Yesus. Bilang sama sebelahnya, kita perlu Yesus. Bukan cuma duit, bilang. Nah, ya, karena Tuhan tuh di atas segala-galanya. Tuhan di atas duit, Tuhan di atas kesehatan kita, Tuhan di atas segala masalah kita. Kita perlu Yesus. We need Jesus. Makanya firman Tuhan pada hari ini akan menegaskan kepada kita betapa pentingnya kita punya Yesus. Karena dari survei mengatakan hampir 50% orang-orang Kristen sudah meninggalkan ini. Mereka hanya mementingkan yang lain daripada Tuhan Yesus. Ya, biarlah saudara tidak ada di kelompok yang 50%. Ya, tetapi 50% yang membutuhkan Yesus, sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Ya. Nah, kenapa kita membutuhkan Yesus? Yang pertama adalah untuk pengampunan. Sama-sama katakan untuk pengampunan. Kita baca sama-sama dalam Roma 3, 23 sampai 24. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lanjut. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. Ya, ayat ini mengatakan bahwa kita semua sudah berbuat dosa dan setiap orang kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itu yang membuat seseorang terpisah dari kekudusan Allah. Ya. Dan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Ya, saudaraku. Jadi usaha manusia membersihkan dosa itu sia-sia. Seperti seorang membersihkan noda di atas baju putih misalnya. Ya, tapi dengan tangan yang berlumuran lumpur. Itu menjadi tambah kacau. Ya, jadi kita butuh juru selamat yang sanggup membersihkan dosa kita. Yesus jawabannya. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, perteguh imannya, hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Apapun, semerah apapun dosa saudara, sehitam apapun dosa saudara, bisa diputihkan seperti salju oleh darah Yesus. Amin. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus. Sudah diampuni dosa saya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah diampuni dosanya. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita itu tidak akan bisa mempertemukan kita dengan Tuhan, tapi karena
kasih karunia, karena darah Yesus kita sudah diampuni, ya. Coba saya mau lihat wajah-wajah yang sudah diampuni dosanya. Coba kasih senyum, jangan cemberut aja. Walaupun kita punya banyak masalah, yang penting dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan kita pasti masuk ke surga. Haleluya. Itu yang pertama, ya. Kita memerlukan Yesus untuk pengampunan dosa. Sama-sama katakan, saya memerlukan Yesus untuk pengampunan dosa. Yang kedua, kita memerlukan Yesus untuk kekuatan hidup kita sehari-hari. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan lagi yes, I can do. Wah, saya bisa melakukannya. Oh, kayak saya orang kaya. Saya seorang direktur. Saya perusahaan saya banyak, toko saya banyak, rumah saya banyak. Buat apa ya? Dikontrak-kontrakin, waduh, passive income. Hebat. Kalau sakit, gak usah doa-doa lah. Ya lama doa-doa. Itu udah aja berobat kepiting. Buat sembuh. Punya kekuatan diri sendiri. You can do it. Itu dari dulu kita udah ditanamkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, I can do all this through Him gives me strength. Jadi kita bisa menanggung segala perkara karena di Yesus yang memberikan kekuatan. Ya, mungkin di antara kita ada yang sedang lelah, hampir menyerah, menghadapi tekanan ekonomi, masalah-masalah keluarga. Ya, itu kadang-kadang kalau yang udah punya keluarga, itu masalah keluarga tuh sangat berat sekali, ya. Atau yang sedang berjuang menghadapi sakit penyakit. Tetapi firman Tuhan katakan pada hari ini kita jangan sampai menyerah. Dan kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Siapapun saudara di sini yang kaya-kaya, yang milioner misalnya, ya, uang itu bisa habis. Yang punya kekuatan, kehebatanmu bisa habis. Tetapi Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu unlimited power. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Percaya sama Tuhan. Dia yang bisa memberkatimu, yang bisa menyembuhkan sakitmu. Ketika dokter bilang, ini masih sudah tinggal tunggu waktu lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Tetapi Tuhan bisa menyembuhkan sempurna. Amin. Ya, kita andalkan Tuhan. Dia yang punya kuasa yang tidak terbatas. Tidak hanya menyelamatkan kita untuk hidup yang kekal atau setelah kematian, tetapi juga kekuatan untuk hari ini. Ya, tadi firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Dalam Matius 11 kalau nggak salah. Ada nggak ya? Saya nggak tulis ya. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Tuhan bilang apa? Aku, Yesus dalam huruf besar, memberikan, ini. Coba sama-sama baca ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, terus berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Jadi setiap orang nih di ruangan ini, ya, kurang lebih ada 60 orang, ya. Ini pasti punya 60 masalah. Itu yang membuat kita jadi letih lesu. Ada yang sakit, ada yang punya masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ya. Itu yang membuat kita jadi berbeban berat. Nah, Tuhan katakan, datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Ya, jangan datang kepada pinjol. Bukannya kalau ke pinjol beres tuh katanya. Bunganya, saudara, itu berapa? Pinjam 10.000, 10.000. Pinjam 1 juta, nanti balikinnya bisa 1,5 juta atau 2 juta, ya. Datang kepada Tuhan. Dia dengan cara Tuhan yang ajaib, itu pasti Tuhan akan berikan kelegaan. Wah, datang ke orang pintar, datang ke orang kaya, ya. Saudara jangan harapkan manusia, mereka terbatas. Atau, wah, saudara saya yang kaya nih, saya mau pinjam deh. Ketika saudara misalnya, saudara kita, keluarga kita juga punya masalah yang sama, dan jawabannya, terus, maaf ya saya nggak bisa bantu. Saudara punya pikiran apa? Pasti, palit nih keluarga. Waduh nih, dia nggak sayang keluarga, ya. Akhirnya kita jadi berdosa. Tapi datang kepada Tuhan, Dia yang bisa mengatasi semua masalah.
Di situ yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan katakan, Tuhan janji gini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa kelegaan itu? Semua masalah, sakit, penyakit itu diambil oleh Tuhan. Lega rasanya. Ya kalau saudara punya apa ya? Masalah, pernah ada masalah yang berat? Nggak pada punya masalah ya? Wah hebat berarti, luar biasa. Saya nggak perlu doa susah-susah ya. Nah, kalau ketika saudara misalnya ada apa ya? Saya mau cerita tentang kelegaan. Misalnya saudara punya masalah gitu ya, masalah yang mau kecil atau besar tapi bikin pusing kepala gitu ya. Masalah kecil juga bisa bikin pusing. Tapi tiba-tiba masalah itu beres gitu. Lega nggak saudara? Lega. Kenapa? Masalahnya udah selesai. Demikian pula ketika firman Tuhan ini katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita punya beban berat. Kalau kita tanggungan kepada orang lain, orang itu mana mau ngambil beban kita. Betul nggak? Keluarga sekalipun mereka punya masalah masing-masing. Tuhan bilang, bawa sini, bawa beban berat, letih lesu, sakit penyakit, ayo bawa sini. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya semua beban itu, sakit penyakit, masalah itu Tuhan akan lepaskan dari kehidupan kita. Ya, amin. Tapi kita juga harus ikuti prosesnya. Ya, kadang-kadang kita pengennya cepet-cepet ya. Aduh, dia udah cangkel nih, beban berat nih, aduh masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah segala macam. Pengen segera lepas. Tuhan mau lihat kesetiaan saudara. Ya, pada waktunya pasti dilepaskan. Tetapi saudara harus belajar untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Ya, jangan ikut Tuhan teh gini orang ya. Asal wawain udah nggak usah ke gereja, udah nggak usah ikut Tuhan lah sekarang. Ya, nggak boleh seperti itu. Itu jadi salah jalan. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membebaskan semua masalah kita. Amin. Sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jadi setiap hari we need Jesus every single day. Setiap harinya kita butuh Yesus. Ya, ketika kita bersama dengan Yesus dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun yang sedang kita kerjakan bersama Yesus itu begitu indah. Karena Tuhan Yesus yang akan terus membantu kita. Amin. Itu yang kedua ya. Yang terakhir, kita memerlukan Yesus untuk masa depan. Kita baca di dalam Amsal 23:18. Amsal 23:18. Yuk. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Coba sama-sama ucapkan, masa depanku. Sekali lagi, masa depanku. Sungguh ada. Ya, kemudian kita baca lagi Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dua ayat ini mewakili tentang masa depan kita sekarang, saat ini di bumi ini, dan juga nanti. Tuhan tidak hanya bicara soal nanti di sorga, enggak. Tetapi Tuhan bicara saat ini. Ketika saudara berharap pada Tuhan, maka ada satu kekuatan yang mengalir buat kita. Dan Tuhan akan berikan kepada kita masa depan. Yang dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke. Selamat datang, Pak. Oke. Ya. Ini dua perwira ini janji dari beberapa minggu yang lalu ya. Cuma baru kali ini ada ya. Oke, waktunya ya. Oke. Selamat datang. Kita udah sampai di firman Tuhan, tapi saya ulang ya. Kita memerlukan Yesus. Bapak-bapak perwira ini juga pasti membutuhkan Yesus ya. Bukan hanya butuh uang untuk naik pangkat cepat jadi jenderal, Pak. Ya, Pak ya. Kita butuh Yesus untuk pengampunan. Ya. Sekalipun kita punya uang yang banyak, itu tidak bisa membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Tapi hanya Yesus saja. Ya, yang kedua, kita memerlukan Yesus
untuk kekuatan hidup sehari-hari. Itu memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kebetulan ada bapak-bapak polisi ini, saya juga mengambil contoh. Ya, ada beberapa kawan saya juga yang sudah ada di atas. Mereka ternyata godaannya luar biasa, Pak, di kepolisian itu. Godaan untuk untuk hal-hal keuangan, ya, itu sangat berisiko sekali. Tetapi ketika kita punya Yesus, itu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang ketiga yang kita akan bahas ini adalah kita memerlukan Yesus untuk masa depan. Jadi masa depan kita tidak hanya di sini nanti kalau kita udah di sorga, enggak. Tetapi masa depan di sini juga Tuhan berikan buat kita. Saya mah udah gini, ya mungkin yang udah tua-tua, ada yang sakit, udahlah. Saya mah yang penting mah hidup, bisa makan, aduh, udahlah cukup. Enggak. Tuhan berikan masa depan di saat ini. Artinya sesuatu yang membuat kita bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tadi ayat yang kita baca, sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan Tuhan katakan ini yang pertama. Yang kedua adalah masa depan nanti. Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam dunia ini yang sedang sulit, ya, keadaannya sulit, susah cari duit, susah pekerjaan, persaingan yang begitu sengit. Kadang-kadang persaingan itu persaingan di bisnis, persaingan di apapun juga, saudaraku, itu kadang-kadang bisa membuat dosa, ya saudaraku, ya. Dunia politik yang tidak stabil itu mengganggu stabilitas ekonomi. Tetapi dan itu berdampak buruk terhadap ekonomi kita, saudara. Tapi Tuhan berjanji di saat-saat seperti ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan keluar, ya, sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ketika kita bersama Yesus, sesusah apapun sekeliling kita, sehebat apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Ya. Nah, itu masa depan kita di muka bumi ini. Jadi saudara yang berusaha, saudara yang sedang kuliah, meniti karir, ya saudara, ya, itu jangan, saudara, bahasa Jermannya lulus, ya. Jadi, saya udah nggak ada semangat lagi dah, dunianya udah begini kacau, persaingan, udahlah saya nggak mau lagi mengerjakan apa-apa. Jangan, punya semangat, karena Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang punya perusahaan, yang berdagang, yang bikin dagangan, bikin kue-kue basah, kemudian apalagi di sini para pengusaha, ya, itu saudara kerjakan dengan begitu yakin bahwa Tuhan akan memberkati. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Amin. Dan ingat, ya, masa depan kita nanti di surga Tuhan jamin. Ketika kita punya Yesus, Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau agama dan filsafat, ya, memberikan kepada kita banyak jalan. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, Yesus adalah satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan menuju surga. Amin. Amin. Siapa yang percaya Yesus, angkat tangannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya, ya, ketika kita bersama Yesus, kita memerlukan Yesus untuk masa depan kita di bumi ini dan juga di masa yang akan datang. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, saya akan closing. Saya undang tim pelayanan untuk melanjutkan. Oke, kita belajar pada hari ini, saudaraku, bahwa kita memerlukan Yesus. Sama-sama katakan, saya perlu Yesus. Ya. Kita memerlukan Yesus untuk pengampunan dosa. Kita memerlukan Yesus untuk setiap harinya. Dalam kehidupan kita, kita perlu Yesus. Dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Yesus bersama kita. Dan yang ketiga, kita memerlukan Yesus untuk masa depan sekarang dan nanti. Amin. Puji Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku,
ku kagumi cara Tuhan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya mau saudara menundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar. Kita renungkan kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah. Kita sedang berjuang untuk masalah-masalah kita. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit. Mungkin orang lain gak tahu. Tapi pada saat ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, firman Tuhan katakan saat ini, saudara perlu Yesus. Yesus itu yang akan mengampuni dosa. Yesus juga yang akan membantu, memberikan kekuatan untuk melewati semua masalah. Sehingga saudara akan menjadi pemenang-pemenang. Saudara akan melihat karya Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Itu akan terjadi karena Tuhan Yesus yang buat. Dan Yesus katakan, masa depanmu sungguh ada. Kau perlu Yesus. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dan sampai nanti kita juga punya masa depan di surga. Kita pasti masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, katakan, aku perlu Yesus, aku perlu Engkau Yesus, aku perlu Engkau Yesus. Haleluya. Saya udah untuk bagi berdiri. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah
berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara-saudara berdoa. Amin. Allah Bapa kami di surga, Ya, terima Yesus. kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menilik hati dan pikiran kami, Amin. sehingga kami boleh sadar bahwa kami memerlukan Engkau. Amin. Di dalam langkah-langkah kehidupan kami, di dalam perjalanan kami di dunia ini ya Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Biar Engkau boleh tuntun langkah-langkah kami ke depan ya Tuhan. Biar kami selalu berharap akan tuntunan ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu. Biar boleh tertanam di hati dan pikiran kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya dalam Dalam nama nama Yesus. Mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya undang tim pelayanan imam, Bapak Aming, Bapak Suri dan juga Bapak Surya untuk maju ke depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus ya. Jadi saudara yang baru pertama kali hadir, kemudian teman-teman, anak-anak sekolah minggu juga boleh dipanggil ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi siapapun boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Syaratnya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus ya. Itu menjadi syarat untuk kita semua ya. Dan saudara pasti disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara roti dan anggur ini dibagikan, saudara mengangkat pujian. Bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mendapatkan perjamuan kudus sambil menyanyikan lagu ini ya. Yang sediakan kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Yang menyertai kami, Tuhan pemenang, ada bersama kami, pasukan surga ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku, Tuhan Yesus di pihakku. Sekali lagi, Tuhan pemenang. Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri yang sudah mendapatkan. Tuhan pemenang, ada bersama kami, pasukan
pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Saudara tundukkan kepala sebentar. Minta Tuhan melayakkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Silakan saudara berdoa pribadi. Minta ampun dosa. Biar pada hari ini Tuhan, kami semua bisa dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini, masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Layakkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Gak usah diangkat dulu ya, nanti saya akan kumandangkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Kita pecahkan bersama-sama. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Siapkan roti di tangan kanan kita dan kita akan angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkannya karena dosa kita? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkannya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, yang bayar dosaku. Ya Tuhan, yang kalahkan maut. Mari kita angkat tangan kita. Ya Tuhan, yang berikan semuanya bagi Dia, bagi Dia. Dia yang rusak, Ku akan menang, Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihak. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus di pihak. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan kita Yesus. Ini Bapak Amin yang akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa kami bersyukur Tuhan menjaga seperti Engkau Tuhan, mengasihi kami melebihi hidup sendiri ya Bapa. Biarlah dengan manunggal kami dengan tubuh dan darah-Mu, kami menjadi sehat Bapa. Segala sakit penyakit disembuhkan ya Yesus, segala yang kelemahan menjadi kuat ya Tuhan. Dan di dalam segala kami yang di dalam pergumulan Kau beri kemenangan ya Tuhan. Amin. Biarlah Yesus kami membawa setiap pengorbanan-Mu di kayu salib di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi kami ya Yesus. Ya. Dan kami kenal itu sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning, James High School Week. Welcome home. Selamat datang di ibadah raya James High School Week. Senang sekali bisa bertemu dan bercakap dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya James High School Week, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang menjadi rema bagi setiap hidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari, Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 9 sore. So, make sure bagian yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hari Tuhan. Hari tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita teguh karena pernyataan daripada Tuhan Yesus. Kita akan pergi bersama-sama ke GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore dan untuk para teenagers, youth, college, and adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa sebagai penopang bagi gereja di Kalvari, Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari, Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I so get there. Buah Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seluruh berdosa pemberian itu, melainkan seluruh berdosa hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persekutuan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda harus scan QR berikut. Atau nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kartu persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk mendalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Ya, demikian jadwal ibadah seminggu ke depan. Nanti hari Kamis ini House of Blessing-nya akan diadakan di rumah Ibu Dewi. Ya, seperti biasa yang mau gabung, yuk daftar dulu ya. Kalau Bapak Perwira bisa gabung ya. Di hari Kamis jam 6 sore ya. Jadi kita nanti seperti biasa yang mau bareng kumpul di sini sebelum jam setengah 6 sore. Jumat ini giliran kaum wanita, jadi kami mengundang untuk para wanita bisa hadir ya di gereja untuk mengikuti ibadah Calvary Woman. Hari ini saya juga ikut senang karena di tengah-tengah kita Ibu Lisnur bisa kembali hadir ibadah. Selamat datang sama sisternya juga tiap minggu bisa hadir ibadah. Terus sehat ya, nanti ya. Dan hari ini juga ada 2 bapak perwira yang gagah yang bisa hadir.
Yang mudah-mudahan yang minggu ini masih ada kesempatan berapa lama lagi ya Pak? 1 bulan. Mudah-mudahan bisa terus ibadah ya, dikasih waktu. Tadi juga saya percaya bapak-bapak ini rindu untuk ibadah, tapi karena waktunya ya mepet-mepet, tapi nggak apa-apa Pak, tetap dapat berkat Tuhan kan gitu ya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, harap sabar sebentar. Saya mau mengumumkan karena kita 3 bulan lagi kurang ya akan menghadapi apa nih? Kita mau Natalan ya, Desember kita Natalan. Jadi sekarang udah sibuk nih, panitia udah terbentuk. Kita lagi nyari-nyari dada Natal. Kalau Bapak Ibu terkasih tadi begitu datang ke gereja yang di awal ngelihat udah ada dagangan di luar gitu ya. Nah, kita juga mulai mencari dana lewat penjualan makanan setiap minggu. Ada yang harus PO, ada yang on the spot. Ya, hari ini sebetulnya ada lepet tadi, tapi udah diborong pagi-pagi, jadi nggak kebagian, ada yang nggak kebagian ya gitu ya, karena kuotanya terbatas. Tapi tadi yang datang di awal kebagian lepetnya Ibu Mori ya. Tapi ya di luar masih ada tersedia basreng. Nanti kalau pulang ibadah ada yang mau membeli basreng, bisa membeli dengan harga 20.000 per pack ya. Dan hari ini ada pesanan mie pagi, jadi yang memesan nanti pulang ibadah harap tunggu sebentar ya, karena pesanannya juga on the way nanti ya. Jadi jangan buru-buru pulang dulu. Jadi yang diambil di gereja jangan pulang dulu ya. Kemudian hari ini akan diadakan persembahan. Mulai hari ini, per hari ini kolekte dijalankan 2 kali, di mana nanti yang 1 kantong akan digunakan untuk dana Natal. Jadi nanti cirinya yang di pita merah itu untuk dana Natal ya. Jadi hari ini persembahan dijalankan 2 kali mulai hari ini. Dan juga ada pengumpulan persepuluhan hari ini. Untuk minggu depan ada PO atau open order pangsit kuah. Jadi yang mau pesen bisa nanti langsung order ya. Kalau yang nggak ada di WA group boleh nanti pesannya boleh ke saya, boleh ke Feni. Tapi kalau nanti saya kan ada standby di depan, kalau saya mau pesen pangsit kuah yang enak, bukan promosi, memang enak, nanti langsung pesan ke saya ya. Dan hari ini juga pulang ibadah udah mulai sibuk-sibuk ya. Yang diundang rapat, nggak semua ya, tapi yang diundang rapat jangan pulang dulu, harap mohon kesediaan waktunya untuk tinggal, untuk mengikuti rapat. Demikian pengumuman ya. Terima kasih untuk kesabarannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan dan untuk pengumpulan persepuluhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh berkat. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami juga akan menjalankan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami, sehingga Tuhan Yesus kami juga dapat memberi lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini ada pengumpulan persepuluhan dan juga menjalankan kolektif 2 kali, di mana untuk dana Natal juga, Tuhan kami percaya Engkau juga yang akan terus memberkati kehidupan jemaat Tuhan, sehingga Natal tahun ini juga akan boleh kami rasakan sukacitanya. Dan Tuhan bukan hanya berkat-berkat rohani saja, tapi berkat-berkat jasmani kehidupan kami juga Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan, dalam apapun usaha kami. Tuhan yang akan membukakan jalan dan memberkati. Terima kasih Bapak, biar kami juga dapat memberikan yang terbaik, bukan dinilai dari besar kecilnya, tetapi dinilai dari kesukaan kami, ketulusan kami di dalam memberi. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali dan pengumpulan persepuluhan. Berikan dengan sukacita. Kasih
biar kita terus percaya, kita terus membutuhkan Tuhan Yesus masa sekarang dan masa nanti. Tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri di pada pagi hari ini. Luar biasa pada pagi hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya hari ini hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Ada pemulihan terjadi, kesembuhan, kekuatan Tuhan, dan mujizat akan kami lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ya, sampai kapanpun kami akan terus mengatakan we need Jesus. Kami membutuhkan Yesus dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya ketika kami membutuhkan Engkau Yesus, Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, yang dalam berbagai masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sedang mengurus semua masalah kami, dan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.